Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada Ramadana 'alal mu'minin wa akrama bijazilil ajril mukhlisinal muhtasibin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul khalqi ajma'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hadiyal bashariyati wa qaidal muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita ingat salah satu kenangan terindah di waktu kita masih kecil, yaitu ketika menunggu ayah pulang ke rumah. Saat itu betapa senangnya kita melihat ayah yang dirindu telah hadir di depan pintu. Setelah sekian lama tidak berjumpa, dengan senyum mereka memeluk dan mencium kita, rupanya ayah pun rindu bertemu dengan kita. Atas limpahan kasih sayang ini, maka kita hendak bergembira. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Yunus ayat 58. Begitulah seharusnya ekspresi kegembiraan kita ketika bertemu dengan Ramadan. Dan hal ini telah dicontohkan oleh para sahabat dan para ulama. Misalnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ekspresi kegembiraannya diwujudkan dengan memasang lentera di rumah-rumah ibadah kaum muslimin agar bersemangat dan bergembira memakmurkan masjid dengan tilawah Al-Quran, zikir, dan salat malam sepanjang bulan Ramadan. Atas jasa-jasa Umar ibn al-Khattab selepas kepergiannya ini, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu mengenangnya dengan berdoa, nawwarallahu laka ya Umar bin al-Khattab fi qabrik kama nawwarta masajidallahi bil Qur'an. Semoga Allah menerangi kuburmu, wahai Umar, sebagaimana engkau menerangi masjid-masjid Allah dengan Al-Quran. Mengapa kita patut bergembira menyambut Ramadan? Karena di dalamnya banyak kemuliaan, berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana artinya, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 malam. Siapa yang dihalangi
dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa kaum mukminin hendaknya bergembira dengan datangnya Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah gambaran ekspresi kebahagiaan dan alasan kenapa hendaknya kita bergembira dengan kehadiran Ramadan. Seseorang merasa gembira dengan berbagai alasan. Bisa karena pemberian materi, harta, pujian atau perhatian. Tapi ada satu syarat yang harus ada bagi seorang mukmin untuk bisa merasakan kegembiraan menyambut bulan Ramadan, yaitu iman. Tanpa iman, alasan untuk bergembira menyambut Ramadan akan sulit diterima nalar. Bagaimana seorang rela menahan haus dan lapar seharian selama bulan Ramadan jika bukan karena dorongan iman di dalam hati? Bukankah akan lebih menyenangkan jika saat haus dan lapar segera kita santap sajian makan dan minum yang tersedia? Juga tidak mudah diterima oleh logika. Bagaimana sepasang suami istri yang telah sah menikah dilarang berhubungan intim di siang hari di bulan Ramadan? Itu semua tidak mungkin dilakukan tanpa iman. Oleh karena itu, dengan iman, seseorang mukmin akan sangat antusias menyambut Ramadan. Jelas tergambar baginya kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh limpahan pahala yang berlipat ratusan bahkan ribuan kali. Bahkan hanya dengan amal saleh yang sederhana di bulan Ramadan, bagi seorang mukmin gambaran berbuka lebarnya pintu surga dengan segala kenikmatan di dalamnya sudah cukup menjadi alasan untuk banyak bersedekah dan beramal selama bulan Ramadan. Dengan iman pula, seorang mukmin rela menahan haus dan lapar, padahal sangat mudah baginya untuk bersembunyi dari pandangan manusia, untuk makan dan minum sepuasnya di saat orang berpuasa. Baginya Allah Maha melihat dan mengawasi apa yang dia lakukan. Dia takut Allah murka jika ia melanggar perintah Allah dengan tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Ibnul Battal rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan iman adalah membenarkan wajibnya puasa dan meyakini ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, juga melaksanakan qiyam Ramadan. Sedangkan yang dimaksud ihtisaban adalah menginginkan pahala Allah dengan puasa tersebut dan senantiasa mengharap ridhonya. Atas segala keutamaan di bulan Ramadan inilah para ulama salaf sangat merindukan Ramadan. Bahkan di jauh hari sebelumnya, Ibn Rajab Al-Hanbal berkata, dahulu mereka para salaf berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dipertemukan lagi dengan Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh di Ramadan yang lalu. Akhirnya jemaah sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar usia kita masih dicukupkan untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan
wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah kami hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepada kami, dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.